Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di pengadilan. Ini satu topik yang cukup menarik karena kita lihat bahwa kata penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ini berhubungan dengan satu sengketa perdata gitu yang pada umumnya hanya akan didaftarkan atau digugat di pengadilan setelah proses atau upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara damai telah dilakukan. Dengan kata lain, prinsip dari pengadilan sebagai satu upaya mencari keadilan atau sebagai benteng terakhir memberikan satu pengertian bahwa para pihak lebih cenderung untuk melakukan upaya-upaya tidak langsung melalui pengajuan gugatan, akan tetapi melalui suatu proses pendekatan, pembicaraan, negosiasi sebagai satu langkah yang dianggap merupakan satu proses yang lebih cepat dan bisa memberikan keseimbangan keadilan atau perlakuan kepada para pihak dalam konteks win-win dan lose-lose solution. Kalau kita lihat, langkah-langkah itu sebenarnya cukup dikenal dalam proses penyelesaian sengketa data yang terjadi di kalangan pelaku bisnis ataupun aktivitas-aktivitas non-bisnis. Misalnya dengan menghadirkan pola penyelesaian melalui mediasi atau yang sekarang juga sudah dikembangkan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sudah cukup lama juga diaplikasikan dalam satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti asuransi ya, dalam Biro Mediasi Asuransi Indonesia BMAI yang sekarang telah lebih diperluas menjadi termasuk arbitrase juga. Di sana telah diperkenalkan satu langkah atau satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui adjudikasi. Jadi satu tahap di atas dari mediasi. Kalau dikatakan langkah penyelesaian perkara melalui proses mediasi itu pada umumnya akan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator yang dia mempunyai fungsi atau tugas untuk memfasilitasi para pihak. Dia tidak boleh melakukan analisa terhadap perkara tersebut ya sampai dan dia akan melakukan proses untuk memberikan kesempatan kepada para pihak, memberikan jalan untuk mengarah kepada satu solusi atau satu perdamaian. Nah, sebaliknya di tingkat adjudikasi ini sudah masuk kepada langkah yang lebih spesifik lagi di mana adjudikator itu sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap materi sengketa yang dipersengketakan para pihak. Akan tetapi langkah penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dikenal ya dan cukup memberikan hasil yang membuat para pihak bisa menyelesaikan perkaranya dengan lebih cepat. Kalau kita lihat ketika para pihak tidak mampu menyelesaikan ini secara kekeluargaan atau secara damai, barulah para pihak akan memilih penyelesaian melalui pengadilan, ya kan, berdasarkan ketentuan 1266 Perdata atau 1267 Perdata. Yang menjadi bagian dari topik pembicaraan kita hari ini adalah apakah masih memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai ketika perkara tersebut sudah didaftarkan di pengadilan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya prinsip dari perdamaian itu sendiri merupakan prinsip hukum atau prinsip umum yang berlaku dalam hukum perdata, dalam proses penyelesaian sengketa. Misalnya kalau kita lihat dalam pengadilan, walaupun ketika itu tidak ada satu upaya atau satu bentuk yang mengharuskan para pihak. Jadi kalau kita dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia di 130 HIR ini memang pengadilan selalu memberikan kesempatan. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara kapanpun ya sebelum putusan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Artinya, ketika dalam proses persidangan berjalan, para pihak menyepakati atau kemudian menyepakati sengketa mereka bisa selesaikan secara damai, maka pengadilan akan menindaklanjuti kesepakatan tadi dalam satu solusi akhir pada pihak dan pengadilan akan menghentikan perkara tersebut atas dasar perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak tadi dengan mengeluarkan satu putusan perdamaian.
Nah, sebenarnya prinsip untuk menyelesaikan perkara secara damai yang selama ini dari zaman dulu sudah dikenal dalam hukum acara perdata itu sejalan dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Kalau kita lihat di pasal 1855 perdata, misalnya ambil contoh, di sana secara tegas diberikan kualifikasi terhadap perdamaian yang dicapai oleh para pihak. Di sana dikatakan bahwa perdamaian para pihak bersengketa akan menghentikan perkara yang menjadi dasar dari perdamaian itu atau sebagai objek dari perdamaian tadi. Jadi di sana ada jaminan, ada satu ketegasan dari undang-undang untuk memberikan satu kualitas penyelesaian sengketa di 1855 perdata, dan itu ditegaskan kembali di pasal 1858 perdata. Karena pasal 1858 perdata mengatakan bahwa perdamaian yang dicapai para pihak itu dia mempunyai kekuatan yang pasti setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi sebenarnya apabila para pihak melakukan satu perdamaian dalam sengketa perdata yang mereka hadapi dan mereka menyelesaikan secara damai, maka 1855 perdata dan 1858 perdata memberikan kepastian hukum, kualitas kepastian hukum penyelesaian sengketa terhadap sebagai konsekuensi dari perdamaian tadi. Nah, inilah linknya dengan 130 HIR. Akan tetapi, selama ini prinsip tadi hanya berjalan pasif gitu. Artinya pengadilan dalam konteks sebagai satu institusi yang di mana pihak menyelesaikan perkaranya itu atau majelis hakim yang menangani perkara itu hanya menginformasikan tentang hak itu. Nah, ketika itu dalam proses perkembangannya pada sekitar tahun 2001 ini lebih dicoba dimaksimumkan di mana Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung pada intinya tidak lagi hanya membiarkan ide baik dari penyelesaian damai yang diatur dalam 130 HIR atau dalam pasal 1855 dan 1858 tadi hanya tergantung kepada keinginan ataupun intensi para pihak aja, tidak. Dalam pengertian bahwa pengadilan tidak hanya memfasilitasi, tapi pengadilan sudah mewajibkan gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan in-court mediation. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.